Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratua Masih. Saya berasal dari Aceh. Saya dari tingkat 1A PPKH Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran matematika. Pelajaran matematika sangat penting dimanapun dan kapanpun kita belajar. Nah, kita belajar matematika sudah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di universitas tinggi pun kita harus mempelajari matematika. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan macam-macam, yaitu salah satunya pelajaran matematika yaitu tentang matriks. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah belum mempelajari yaitu matriks. Nah, di sini saya ingin menjelaskan macam-macam matriks, pengertian matriks, dan saya ingin memberikan contoh soal mengenai matriks. Nah, semoga dengan saya memberikan contoh ini teman-teman bisa mengerti dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, dimanapun kita tuh sebagai mahasiswa harus tetap mempelajari pelajaran matematika, salah satunya matriks, karena matriks sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita simak penjelasannya. Halo teman-teman, di sini saya ingin membahas sedikit pelajaran matematika, yaitu mengenai matriks. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan yaitu apa itu matriks. Nah, di sini saya ingin membahas pengertian, bentuk umum, transfer kesamaan, dan jenis-jenis matriks. Bahkan saya ingin menjelaskan contoh-contoh daripada matriks. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari matriks. Nah, pengertian dari matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom yang ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Nah, di sini seperti apa pengertian tadi? Matriks merupakan bilangan disusun secara baris dan kolom yang ditempatkan pada kurung. Nah, ini contohnya. Ada kurung. Nah, contohnya A11, A12, A13, baris kedua A21, A22, A23. Nah, selanjutnya, ini bentuk umum contoh dari matriks. Nah, selanjutnya yaitu ada ordo. Ordo merupakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Nah, di sini rumusnya seperti AM kali N. Nah, M merupakan baris dan N merupakan kolom. Nah, selanjutnya ada transport matriks atau dalam kurung A pangkat T. Nah, transform matriks merupakan sebuah matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Nah, seperti yang dijelaskan di sini, transform matriks yang didapatkan dengan cara memindahkan elemen-elemen pada kolom menjadi baris. Nah, nanti saya akan menjelaskan contoh soalnya. Nah, selanjutnya yaitu kesamaan. Nah, kesamaan dua atau lebih matriks dikatakan sama jika memiliki ordo yang sama dan elemen yang bernilai sama. Nah, di sini ada rumus AMN sama dengan BMN. Nah, dari rumus ini nanti saya akan menjelaskan contoh-contoh soalnya. Nah, selanjutnya lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks yaitu matriks baris, yaitu banyaknya baris adalah 1. Nah, ini ada contoh seperti yang ada di materi. I kali N sama dengan A11, A12, AIN. Nah, selanjutnya yaitu ini merupakan matriks baris. Nah, selanjutnya ada matriks kolom. Nah, matriks kolom yaitu banyak kolom adalah 1. Nah, contohnya A M kali 1 sama dengan, nah ini matriks kolom. Jadi dia tuh ke bawah. Nah, seperti A11, A21, AM1.
Nah, seperti inilah gambaran dari matriks kolom. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, contohnya, nah seperti A sama dengan, nah misal kita buat 4, 2, 1, dan 3, dan B sama dengan 5, 4, 2, dan 6. Nah, bisa langsung kita jawab aja. Jadi ini kan penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika penjumlahan kita tinggal menambah, misalnya A ditambah B. Nah, di sini nilai 4 baris pertama ditambah dengan 5 dari baris B pada kolom pertama. Nah, selanjutnya bergantian 2 ditambah 4, 1 ditambah 3, 2 ditambah 6. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, jadi jawabannya daripada ini nanti kita tambah lagi seperti 4 ditambah 5, 2 ditambah 4, 1 ditambah 2, 3 ditambah 6. Nah, maka di sini kita langsung menjumlahkan. Nah, 4 ditambah 5 merupakan 9. Nah, kita langsung sama dengan dan buat jawaban di samping kanannya. 4 tambah 5 9, 2 tambah 4 6, 1 tambah 2 3, dan 3 tambah 6 9. Nah, seperti itulah penjumlahan pada matriks. Nah, semoga penjelasannya bisa dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan lanjut kepada kesamaan dua matriks. Nah, di sini ada contoh, nah misalnya A, B, C, dan D sama dengan P, Q, dan RS. Nah, A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, dan D sama dengan S. Nah, di sini seperti kesamaan dua matriks. Nah, selanjutnya ada operasi matriks. Jika A sama dengan A, B, C, dan D, dan B sama dengan V, Q, R, S, maka A ditambah B sama dengan A, B, C, D tambah V, Q, R, S sama dengan A ditambah B, B ditambah Q, C ditambah R, dan D ditambah S. Nah, seperti itu. Dan KA sama dengan K, AB, CD sama dengan KO, KB, BC, dan KD. Nah, sepertinya dan AB sama dengan AB, AD, AP tambah BR, AQ tambah BS, CP tambah DR, dan CD tambah DS. Nah, seperti inilah contoh dari operasi matriks. Nah, selanjutnya matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki elemen diagonal utama 1 dan elemen lainnya 0. Seperti contohnya 1 sama dengan buka kurung 1 0 0 1 tutup kurung. Nah, dan 1 sama dengan 1 0 0 baris 2 0 1 0 dan baris 3 0 0 1. Nah, seperti itulah contoh dari matriks identitas. Nah, selanjutnya determinan matriks. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah determinan A sama dengan AB, CD sama dengan AD dikurang BC. Nah, selanjutnya transform matriks. Nah, transform matriks adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Nah, contohnya ini jika A sama dengan A, B, C, D, dan D merupakan E, F, maka transform matriks adalah, nah itu dari baris menjadi kolom. Nah, jika baris kita sampai menjadi kolom, kita ke bawah. Nah, ini seperti contoh di sini di sini. Nah, selanjutnya inverse matrix. Jika A sama dengan A, B, C, D, maka inverse matrix ditentukan oleh A min 1 sama dengan 1 per D, A sama dengan D negatif B negatif C A. Dan nah, seperti itu contohnya, guys. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks, dan nah, di sini saya ingin yang pertama menjelaskan yaitu contoh penjumlahan matriks. Nah, matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Nah, contohnya jika A sama dengan A, B, C, D, dan B merupakan E, F, G, H, maka A ditambah B. Nah, kita langsung ditambahkan aja seperti kolom A baris pertama ditambahkan dengan kolom
B baris pertama seperti A ditambah I, B ditambah F, C ditambah G, dan D ditambah K tambah H. Nah, seperti itu contoh penjumlahan pada matriks. Nah, selanjutnya pengurangan matriks. Matriks dapat dikurangi jika ordernya sama seperti penjumlahan pada matriks. Nah, jika A sama dengan A, B, C, D, dan B bukan I, F, G, H, maka AB ditambah B sama dengan, kita langsung mengurangkan saja. Misal A dikurang I, B dikurang F, C dikurang G, B dikurang F, dan D dikurang H. Nah, selanjutnya yaitu perkalian skalar. Jika A adalah matriks dan K adalah skalar, maka KA adalah perkalian setiap elemen. Nah, A dengan K, nah contohnya jika A sama dengan bernilai A, B, C, D, maka KA sama dengan KA, KB, dan KE, dan KD. Nah, itu seperti itu merupakan contoh dari perkalian skalar. Nah, selanjutnya perkalian matriks. Jika matriks A M kali N dan B kali B dan A sama dengan A kali B sama dengan C. Nah, ini bisa seperti contoh, langsung ke contoh. Jika A bukan A, B, C, D dan B, E, F, G, H, maka AB. Nah, langsung saja kita perkalikan A, I tambah B, Y, A, F tambah B, H, C, I ditambah D, G, E, F ditambah D, H. Sedangkan B, A, I, sama dengan I, F, G, H, A, B, C, D. Nah, maka di sini langsung ditambahkan saja seperti yang di atas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal daripada matriks, yaitu matriks penjumlahan. Nah, ini adalah matriks kolom, yaitu bernilai 1, negatif 2, 4, 2, negatif 1, dan 1. Itu merupakan kolom dari A. Tambah kolom dari B merupakan negatif 3, 4, negatif 2, 1, 3, dan 6. Nah, kita langsung menjumlahkan saja. Nah, misalnya 1 ditambah negatif 3 dan 4 ditambah negatif 2, negatif 1 ditambah 3. Selanjutnya negatif 2 ditambah 4, 2 ditambah 1, dan 1 ditambah 6. Nah, kita bisa langsung menjumlahkannya. Nah, misalnya 1 ditambah negatif 3 merupakan negatif 2, dan negatif 2 tambah 4 merupakan 2. 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2, 2 tambah 1 sama dengan 3, negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2, dan 1 ditambah 6 merupakan 7. Jadi A ditambah B sama dengan, nah dari penjumlahan yang sudah terjawab, nah maka ini adalah jawabannya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, yaitu B tambah A sama dengan, sama saja seperti yang di atas, tinggal kita jumlahkan dan maka hasilnya akan sama persis seperti yang di atas. Nah, mungkin penjelasan ini jelas dan bisa dimengerti oleh teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh soal penjumlahan matriks. Yang pertama 2 3, 4, 5 ditambah 1, 3, 2 tambah 4 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 4 tambah 2 sama dengan 6, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, contoh yang kedua di sini ada nilai A 7, 3, 2, 1, nilai B min 1, 6, min 3, min 5. Langsung saya ditambahkan 7 ditambah negatif 1 sama 6, 3 tambah 6, 9, 2 ditambah 3, 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1, dan 1 tambah negatif 5 sama dengan negatif 4. Nah, itu merupakan contoh penjumlahan pada matriks. Di sini juga ada contoh penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita akan membahas pengurangan pada matriks. Nah, misalnya nilai A 7, 2, dan 4 dikurang nilai B 6, negatif 9, 11. Nah, kita langsung mengurang aja. Nah, jadi nilai 7 dikurang dengan 6, nilai 2 dikurang dengan negatif 9, nilai 4 dikurang dengan 11. Maka langsung saja dijawab 7 dikurang 6, 1,
2 dikurang min 9 sama dengan 11, dan 4 dikurang 11 sama dengan negatif 7. Nah, jadi pengurangan dan penjumlahan pada matriks itu merupakan sederhana dan mudah dipahami. Nah, semoga dengan penjelasan ini kalian bisa dapat mengerti dan saya juga bisa menambah wawasan yang lebih luas. Nah, di sini ada contoh soal mengenai matriks, yaitu A ditambah B dikurang 3C, yang mana nilai A sama dengan negatif 8, 1, 4, negatif 2, 4, dan 6, ditambah nilai B 3, negatif 5, 6, 3, 2, dan 1. Nah, dikurang dengan 3C. Nah, di sini nilainya 9, 7, negatif 9, 3, 4 dikurang 5. Nah, di sini kita bisa yang pertama kita bisa penjumlahan dulu. Negatif 8 ditambah 3, negatif 4 ditambah 6, negatif 4 ditambah 2, dan kolom kedua 1 ditambah negatif 5, negatif 2 ditambah 3, dan 6 ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya kita langsung memasuki pengurangan. Nah, dikarenakan di kolom C yaitu 3, maka kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. Maka sebelum kita kurangi, kita harus perkalian terlebih dahulu. Nah, di sini 3 kali 9 sama dengan 27, 3 kali min 9 merupakan min 27, 3 kali 4 12, 3 kali 7 21, 3 kali 3 9, dan 3 kali negatif 5 merupakan negatif 15. Nah, di sini kita langsung menjawab. Nah, di sini negatif 8 tambah 3 dikurang 27 sama dengan negatif 32. Nah, 4 ditambah 6 dikurang negatif 27 sama dengan 37. Dan 4 tambah 2 dikurang negatif 12 sama dengan negatif 6. Nah, pada kolom kedua langsung saja kita jumlahkan dan kita kurangkan. 1 ditambah negatif 5 dikurang 21 sama dengan negatif 25, dan negatif 2 ditambah 3 dikurang 9 sama dengan negatif 8, 6 ditambah 1 dikurang negatif 15 sama dengan 22. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sering muncul dalam ujian dan sering kita pelajari. Nah, maka jawaban daripada soal tersebut adalah B. Nah, sebagai berikut seperti inilah gambarannya. Mungkin ini adalah materi-materi yang saya sampaikan tidak terlalu mendalam. Saya juga mahasiswa dalam proses pembelajaran. Saya dilatih di sini untuk berani berbicara dan berlatih untuk mengajar. Jika suatu saat nanti saya dilatih atau saya menjadi seorang guru, saya juga bisa menjelaskan dan mengerti bagaimana yaitu menjelaskan mengenai matriks-matriks. Nah, di sini saya berterima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Bayu, karena dengan adanya tugas ini saya menjadi terlatih untuk kedepannya supaya saya bisa menjelaskan kepada orang-orang. Saya bisa membagi ilmu saya kepada orang-orang dan teman-teman dari pengalaman membuat video ini, dan saya bisa menjelaskan sedikit demi sedikit untuk pelajaran ini. Terima kasih kepada Bapak dosen, Pak Bayu, dan teman-teman yang selalu mendukung saya untuk melakukan hal apapun dan bisa membuat tekad saya untuk bersemangat untuk mengerjakan tugas ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dan siapapun yang melihat video ini bisa mengerti untuk pembelajaran kedepannya. Nah, jika ada salah, saya mohon maaf. Saya juga dalam proses pembelajaran. Nah, jika ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan, boleh di chat saya sendiri. Nah, teman-teman, saya di sini membuat kalian termotivasi untuk belajar lebih giat. Kita belajar bersama karena
Kunci kesuksesan itu adalah belajar dimanapun dan kapanpun kan berada. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Martulatun Nasih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.